Halo Sobat Pendidikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di acara RTL, Ruang Tanpa Lobi. Sobat Pendidikan, kurikulum merdeka menjadi salah satu isu strategis untuk mengatasi learning loss akibat pandemi COVID-19 serta menyikapi perubahan kemajuan yang begitu cepat dan kompleks. Sebenarnya apa sih kurikulum merdeka itu? Yuk kita ngobrol dengan narasumber kita. Telah hadir bersama kita Widya Prada, Ahli Madya, Dr. Alif Nur Hidayati, MPD. Assalamualaikum Bu Alif, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Esti, Alhamdulillah kabar baik. Bu Alif, apa sih filosofi dari kurikulum merdeka itu yang sering kita sebut sebagai kurikulum prototipe? Apakah masih mengacu ke pencapaian kompetensi siswa atau bagaimana Bu? Iya, baik. Terima kasih Mbak Esti, Sobat Mutu Pendidikan yang saya hormati, bahwa kurikulum prototipe yang sekarang sudah di-launching oleh Mas Menteri menjadi kurikulum merdeka, filosofinya memang masih melanjutkan dari kompetensi sebagaimana dulu pernah kita lakukan di kurikulum 2013. Dan itu kemudian dikembangkan gitu ya Mbak, dikembangkan. Jadi selain kompetensi, itu arahnya juga pada pencapaian profil pelajar Pancasila. Kemudian adanya pembelajaran paradigma baru dan assessment, itu Mbak Esti. Oh, seperti itu. Tadi disampaikan tentang paradigma pembelajaran baru, itu maknanya seperti apa Ibu? Ya, jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu pembelajaran yang kita mengikuti gitu ya. Mengikuti apa? Ini mengikuti perkembangan peserta didik, kemudian memastikan bahwa pembelajarannya akan berpusat kepada peserta didik. Kita akan mengeksplorasi seperti apa sih karakteristik belajar siswa, seperti apa sih minat siswa, seperti apa sih kemampuan-kemampuan yang telah dimiliki siswa sebelumnya, termasuk apa yang belum mereka miliki. Jadi yang kemudian akan dibawa dalam pembelajaran dengan paradigma baru. Ya. Bagaimana dengan profil pelajar Pancasila yang akan menjadi goals dalam pembelajaran dan asesmen Bu? Seperti apa itu? Iya, baik Mbak Esti. Jadi profil pelajar Pancasila ya itu nanti akan berperan menjadi penuntun arah gitu ya. Penuntun arah yang memandu kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia. Tentu saja ini nanti akan simultan gitu ya dengan kurikulum yang ada di satuan pendidikan. Jadi diarahkan kurikulum itu pembelajaran assessment ya untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Bu Alif, bagaimana dengan pembagian peran antara pemerintah dan satuan pendidikan? Ya, baik. Memang di kurikulum merdeka ini ya pemerintah pusat dalam hal ini ya telah menyiapkan ya beberapa hal. Itu yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, di mana di sana ada 6 aspek ya yang nanti akan dicapai oleh satuan pendidikan ya. Kemudian pemerintah juga telah menyiapkan struktur kurikulum Mbak Esti ya. Struktur kurikulum yang merupakan jabaran mata pelajaran berikut alokasi waktunya untuk tiap jenjang pendidikan. Kemudian juga sudah disiapkan capaian pembelajaran. Nah, kita bisa melihatnya itu Mbak Esti ya di keputusan Kepala Balitbangkes nomor 28 tahun 2021 ya. Itu untuk capaian pembelajaran jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SDLB, SMPLB maupun SMALB. Memang sementara ini masih ada di sekolah penggerak. Dan satu lagi itu ada di keputusan Kepala Balitbangkes ya, nomor 29 tahun 2021. Ini khususnya untuk capaian pembelajaran pada SMK Pusat Keunggulan ya. Itu yang ketiga. Masih ada satu lagi Mbak Esti ya, yaitu prinsip pembelajaran dan asesmen. Artinya 4 poin ini yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian apa nanti satuan pendidikan akan menyiapkan apa? Nah, ketika besarannya itu sudah disiapkan oleh pemerintah pusat ya, maka satuan pendidikan itu akan mengembangkan
kurikulum operasional ya, kurikulum operasional satuan pendidikan ya, kemudian perangkat ajar. Nah, ini yang memang nanti satuan pendidikan perlu mendesainnya, perlu mematangkannya bersama tim pengembang kurikulum di satuan pendidikan ya. Seperti apa sih kurikulum operasionalnya? Seperti apa sih perangkat ajar, di mana nanti kita akan bertemu dengan tujuan pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran, kemudian modul ajar ya, itu Mbak Esti ya. Bu Alif, bagaimana dengan capaian pembelajarannya? Itu seperti apa nantinya, Bu? Iya, baik. Jadi capaian pembelajaran ini kan kompetensi gitu ya. Kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Hanya yang menarik di sini ya bahwa capaian pembelajaran itu disusun per fase, Mbak. Itu ada dari fase fondasi, kemudian fase A, fase B, C, D, E bahkan sampai F gitu ya. Dan di tiap fase ini itu satuan pendidikan akan mencapainya dalam 2 atau hingga 3 tahun gitu. Contoh misalnya di fase A itu untuk peserta didik pada kelas 1 hingga kelas 2 sekolah dasar tentunya. Demikian seterusnya. Itu sudah dipersiapkan oleh pemerintah, dan dari capaian pembelajaran ini nanti kurikulum operasional akan disusun, artinya merujuk kepada capaian pembelajaran tersebut. Bagaimana dengan alur pikir implementasi pada kurikulum Merdeka ini, Bu? Iya, baik Mbak. Ini memang sangat diperlukan oleh satuan pendidikan ya. Jadi implementasi, bagaimana satuan pendidikan mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini, tentu saja kan dimulai dari menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan gitu ya. Yang tadi penyusunannya itu merujuk pada capaian pembelajaran. Nah, kemudian dari kurikulum operasional nanti di breakdown menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini akan diteruskan menjadi alur tujuan pembelajaran atau yang dulu sering kita sebut atau istilahkan sebagai silabus ya. Artinya sekolah yang akan merancang kurikulum operasionalnya, menyusun tujuan pembelajarannya, dari capaian pembelajaran yang per fase itu mana yang nanti masuk di jenjang kelas 1 misalnya, mana yang kelas 2 untuk fase A, fase B mana yang akan masuk di kelas 3 dan kelas 4 gitu ya, dan demikian seterusnya. Nah, kemudian dari situ akan diteruskan ke tujuan alur tujuan pembelajaran ini yang dulu kita sebut silabus tadi ya. Nah, dari situlah kemudian pendidik akan melanjutkan kembali ya, meneruskan menjadi modul ajar ya. Di sana akan terlihat bagaimana desain pembelajarannya, meliputi tadi tujuan pembelajarannya, alur tujuan pembelajarannya seperti apa, kemudian metode yang digunakan dan seterusnya. Itu Mbak Esti. Jadi Bu Alif, satuan pendidikan nantinya akan menyusun kurikulum operasional, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar ya Bu ya nantinya. Iya, betul sekali, iya. Ya, jadi ketika satuan pendidikan ya setelah menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan ya, maka nanti dilanjutkan akan menyusun tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini idealnya nih Mbak Esti ya, idealnya di sana ada 2 komponen. Ya, apa 2 komponen itu? Yang pertama adalah kompetensi. Yang kedua adalah konten gitu ya. Jadi kompetensi ini mencakup kemampuan-kemampuan siswa pada domain sikap, pengetahuan, juga keterampilan. Itu nanti didesain oleh satuan pendidikan seperti apa kompetensi yang diharapkan ya. Selanjutnya kontennya nih ya, substansi mata pelajarannya ya. Jadi di mata pelajaran masing-masing itu sejauh mana sih kedalaman sebuah materi akan dicapai, sejauh mana sih keluasannya akan dicapai. Jadi pada tujuan pembelajaran akan mencakup minimal 2 hal itu nih. Kompetensi, satu lagi adalah konten mata pelajaran ya. Terus tadi juga berkaitan tentang alur tujuan pembelajaran ya. Mungkin ini istilah yang baru ya di kurikulum ini ya. Tadi ada tujuan pembelajaran ya, kemudian dilanjutkan alur tujuan pembelajaran ya. Jadi sesungguhnya Mbak Esti, alur tujuan pembelajaran ya itu menggambarkan urutan ya, menggambarkan
urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Urutannya seperti apa nih ya? Step-stepnya seperti apa sih gitu ya? Mulai dari yang sederhana ke yang kompleks, dari yang mudah ke yang lebih sulit, dari yang abstrak ke yang lebih konkret, seperti itu nih. Nah, kemudian ATP, alur tujuan pembelajaran ya, dalam sebuah fase tadi, fase A misalnya ya, itu akan menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear dari awal fase hingga ke akhir fase. Step-stepnya akan kelihatan di situ. Ya, ini mungkin teman-teman pendidik yang memang perlu lebih fokus ya, bagaimana merancang nih dari sebuah fase. Di sana ada capaian pembelajarannya, menjabarkannya di dalam tahun per tahun ini ya. Kemudian Mbak Esti, ATP ya, alur tujuan pembelajaran ya, pada keseluruhan fase itu akan menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran ya, yang menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi antar fase dan antar jenjang. Itu Mbak Esti, berkaitan dengan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Bu Alif, kemudian bagaimana dengan modul ajar itu seperti apa, Bu? Iya, terima kasih Mbak Esti. Ini pertanyaan yang juga banyak ditanyakan oleh sahabat mutu pendidikan kita di satuan pendidikan ya. Jadi modul ajar ya, itu kan tadi disusun setelah ada ATP ya. Modul ajar sendiri ya, ini implementasi dari ATP. ATP itu dikembangkan dari capaian pembelajaran ya, dan capaian pembelajaran ini merujuk kepada profil pelajar Pancasila gitu kan. Nah, modul ajar sendiri itu komponen besarnya nih Mbak, itu ada 3 ya. Yang pertama adalah informasi umum ya, kemudian komponen inti, satu lagi adalah lampiran gitu ya. Jadi informasi umum, komponen inti, satu lagi lampiran. Untuk informasi umum, nah ini ternyata elemennya banyak juga gitu Mbak Esi. Apa itu elemennya ya? Yang pertama adalah identitas satuan pendidikan ya. Kemudian kompetensi awal ya. Selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila nih. Pada aspek mana profil pelajar Pancasila ini akan dicapai gitu ya. Kemudian sarana dan prasarananya itu apa saja yang mau disiapkan dalam pembelajaran tersebut ya. Targetnya apa ya. Kemudian model pembelajaran yang dipilih ya oleh Bapak Ibu itu apa. Nah, ini yang nanti akan muncul dalam informasi umum ya. Kemudian di komponen inti ya, itu ada tujuannya, ada pemahaman bermakna. Kemudian, nah ini yang menarik ini Mbak Esi. Di sini ada pertanyaan pemantik gitu ya. Pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru supaya nanti siswa itu tertantang untuk mengikuti pembelajaran ya. Kemudian persiapan pembelajarannya, kegiatan pembelajarannya gitu ya. Dan utamanya juga adalah di sana ada asesmen gitu ya. Asesmennya seperti apa gitu. Kemudian juga tidak lupa di situ ada remedial dan enrichment ya. Kalau belum mencapai kompetensi, guru akan mengerjakan apa gitu ya untuk remedial. Kalau udah mencapai kompetensi, akan melaksanakan pengayaan berupa apa gitu ya. Terakhir adalah refleksi, itu yang ada di komponen inti. Satu lagi Mbak Esti itu di lampiran. Nah, ada lampirannya juga ya. Apa komponen yang ada di lampiran ya? Itu yang pertama adalah bahan bacaan guru ya. Kemudian glosarium ya, mungkin kata-kata sulit gitu ya, yang muncul dalam modul ajar itu. Satu lagi terakhir itu adalah daftar pustaka. Jadi itu modul ajar yang nanti akan dibuat oleh satuan pendidikan ya, atau juga oleh Bapak Ibu guru gitu. Dan tidak usah khawatir ya, Puskur ya sudah menyiapkan contoh-contohnya ya. LPMP Jawa Tengah juga menyiapkan itu untuk nanti menjadi menjadi contoh ya, untuk bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu guru dan satuan pendidikan. Referensi gitu ya. Referensi, iya. Jadi kita bisa ngambil referensi dari yang sudah disiapkan LPMP gitu, bisa ya Bu ya? Boleh, tapi tentu saja referensi yang paling bagus ya, yang paling bagus dari contoh itu semua adalah yang dibuat sendiri oleh
guru. Guru, Gitu ya. Yang paling bagus itu yang dibuat sendiri oleh teman-teman Bapak Ibu guru di satuan pendidikan. Iya. Murni hasil karya Bapak Ibu guru gitu. Iya, murni atau nanti sharing sesama guru ya di mata pelajaran yang sama. Tentu saja nanti akan banyak ide-ide baru yang bisa dikembangkan supaya siswa itu belajar dengan lebih variatif ya, belajar bermakna gitu. Dan yang utama Mbak Esti di kurikulum Merdeka ya, itu asesmen juga jalan gitu ya. Di sana ada asesmen diagnostik ya, untuk mendiagnostik nih siswa saya itu kebutuhan belajarnya apa sih gitu ya. Siswa saya itu sudah mencapai kompetensi yang mana sih gitu ya. Siswa saya itu mereka belum mencapai apa. Nah, itu yang nanti dikembangkan dalam pembelajaran. Selain juga ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Menyesuaikan gitu ya Bu, yang Iya. kebutuhan siswanya seperti apa, jadi guru membuat dari apa yang siswa butuhkan Betul sekali. di Iya. kondisi sekolah masing-masing Iya, seperti itu. iya. Bu Alif, apa yang harus dilakukan sekolah ketika mereka ingin mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini Bu? Iya, baik Mbak Esti. Jadi kurikulum Merdeka ini kan opsi gitu ya. Opsi yang diberikan oleh pemerintah kepada satuan pendidikan ya. Artinya di sana atas kemauan sendiri, atas prakarsa sekolah sendiri. Oh, ternyata misalnya kurikulum Merdeka ya, ini bisa mengeksplorasi kemampuan peserta didik. Ini yang akan dipilih gitu ya. Ini yang akan dipilih untuk diimplementasikan oleh satuan pendidikan, sehingga dengan demikian silahkan ya satuan pendidikan melihat nih kebutuhan siswanya apa, karakteristik belajarnya itu apa, tingkat perkembangan psikologisnya bagaimana gitu ya. Nah, setelah itu silakan nanti disambungkan dengan profil pelajar Pancasila ya. Di sana ada 6 aspek ya yang akan dicapai oleh satuan pendidikan ya. Kemudian satuan pendidikan juga silakan mencermati capaian pembelajaran ya. Tadi sudah saya sampaikan itu di keputusan Kepala Balitbang nomor 28 tahun 2021 ya. Untuk yang jenjang SD, SMP, SMA maupun yang SDLB, SMPLB, SMALB dan PAUD ya. Sedangkan yang SMK itu ada di keputusan Kepala Balitbang nomor 29 tahun 2021. Silakan dicermati CP-nya itu ya. Nah, setelah itu kan tadi ada fase per fase. Nah, anak saya ini ada di fase mana? Diambillah seperti itu. Selanjutnya menyusun apa tadi yang kita sebut sebagai kurikulum operasional gitu ya. Dari kurikulum operasional nanti diturunkan menjadi tujuan pembelajaran, turunkan lagi ke alur tujuan pembelajaran ya, selanjutnya ke modul ajar itu Mbak Esi ya. Sehingga sekolah satuan pendidikan siap untuk mengimplementasikannya atas dasar kebutuhan peserta didiknya ya. Jangan lupa asesmennya juga dipersiapkan. Itu Mbak Esti yang perlu disiapkan oleh satuan pendidikan ya. Oke Bu Alif, kemudian jika satuan pendidikan atau dinas pendidikan atau daerah ingin mendapatkan pelatihan terkait kurikulum Merdeka ini Bu, apakah LPMP Jawa Tengah bisa memfasilitasi? Dan adakah kontak person yang bisa dihubungi untuk mereka bisa belajar seperti itu Bu? Iya. Baik, terima kasih Mbak Esti. Ini pertanyaan menarik sekali ya. Jadi LPMP Jawa Tengah di tahun ini direncanakan ya melalui DIPA LPMP Jawa Tengah akan melaksanakan bimbingan teknis kurikulum Merdeka gitu ya. Terutama untuk kurang lebih 1.575 satuan pendidikan ya. Hanya itu nanti akan kita cermati dari sekolah yang sudah mendaftar di sekolah penggerak gitu ya. Artinya ketika sudah mendaftar di sekolah penggerak itu kan komitmennya sudah terlihat di situ, keinginannya sudah terlihat ya. Atau silahkan juga satuan pendidikan atau pemerintah daerah bermitra dengan LPMP Jawa Tengah. Artinya ada sharing gitu ya, ada sharing baik itu di pendanaan misalnya atau komitmen-komitmen apa yang perlu kita lakukan. Intinya LPMP Jawa Tengah sangat dengan tangan terbuka gitu ya, siap melayani satuan pendidikan maupun pemerintah daerah untuk memahami kurikulum ini dan mengimplementasikannya gitu.
Satuan pendidikan atau pemerintah daerah jika ingin bermitra dengan LPMP Jawa Tengah, mereka harus menghubungi ke siapa, Bu? Iya, baik. Jadi silahkan sahabat mutu pendidikan, baik di satuan pendidikan maupun di pemerintah daerah, bila akan bermitra dengan LPMP Jawa Tengah dalam hal ini untuk kurikulum Merdeka, ya silahkan ke nomor telepon 024 74 74 192. Dengan senang hati kami akan melayani sahabat mutu pendidikan. Oke, terima kasih Bu Alif untuk waktunya yang sudah meluangkan waktu di sini. Terima kasih juga informasinya. Banyak sekali yang informasi kita dapatkan dari Bu Alif. Artinya satuan pendidikan atau pemerintah daerah jika ingin bermitra dengan LPMP Jawa Tengah, LPMP Jawa Tengah siap menampung ya Bu ya? Iya. Nah, pasti Sobat Pendidikan sekarang sudah lebih paham kan tentang kurikulum Merdeka dan bagaimana implementasinya? Ternyata kurikulum Merdeka memang memberi ruang dan kesempatan pada satuan pendidikan untuk lebih merdeka. Baik merdeka bagi satuan pendidikan, pendidik, maupun peserta didik. Sekian dulu RTL kali ini, sampai jumpa di RTL berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.